Selamat siang, selamat beraktivitas bersama saya Putri Pakuhandayani di Sekilas Info Cendana TV. Hari ini akan menemani Anda semua dalam beberapa waktu ke depan di Cendana TV. Pemirsa, pada Senin tanggal 30 Oktober 2023 pada pertemuan ke-10 di jam kedua, yaitu di pembelajaran mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh dosen Bapak Adi Kusuma. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh kelompok 6 pada presentasi kali ini di mata kuliah Teknik Reportasi dan Investigasi Berita, yaitu penyampaian materi seputar unsur-unsur pada penulisan berita investigasi dan tahapan pembuatan kegiatan jurnalisme investigasi. Yang pertama, yaitu unsur-unsur pada penulisan berita investigasi. Yang pertama, sifat pada penulisan berita investigasi. Jurnalisme investigasi merupakan sebuah kegiatan peliputan yang mencari, menemukan, dan menyampaikan fakta-fakta tentang adanya pelanggan, kesalahan, atau kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Sesuai pendapat Chris White, pekerjaan jurnalisme investigatif tertuju untuk mengungkapkan dan mendapatkan sebuah kisah berita yang bagus serta menjaga masyarakat untuk memiliki kecukupan informasi dan mengetahui adanya bahaya atau mengancam di tengah kehidupan mereka. Yang kedua, yaitu jenis pada penulisan berita investigasi. Terdapat 3 jenis berita investigasi, yaitu yang pertama, reportase investigasi original. Ini merupakan bentuk pelaporan investigatif yang sering berujung pada investigasi publik secara resmi tentang subjek atau aktivitas yang semula diselidiki dan diungkap oleh jurnalis. Yang kedua, reportase investigasi, yaitu interpretasi pelaporan interpretatif. Ini biasanya melibatkan seperangkat fakta dan isu-isu yang lebih kompleks ketimbang sekadar mengungkapkan biasanya. Yang ketiga, reportase mengenai investigasi. Pelaporan terhadap investigasi adalah perkembangan terbaru dari jurnalisme investigatif yang semakin biasa dilakukan. Yang ketiga, yaitu tujuan pada penulisan berita investigasi. Tujuan kegiatan jurnalisme investigatif adalah memberitahu kepada masyarakat adanya pihak-pihak yang telah berbohong dan menutup-tutupi kebenaran. Masyarakat diharapkan menjadi waspada terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan berbagai pihak setelah mendapatkan bukti-bukti yang dilaporkan. Yang keempat, yaitu struktur pada penulisan berita investigasi. Menyusun laporan investigasi berbeda dengan menyusun artikel berita karena jurnalisme investigatif membutuhkan lebih banyak sumber materi dan fakta. Materi yang terakhir yaitu tahapan pembuatan kegiatan jurnalisme investigasi. Yang pertama, praproduksi. Dalam perencanaan sebuah liputan juga penting untuk merumuskan hipotesis yang jelas untuk diuji di lapangan. Semua itu hanya bisa dilakukan dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, produksi. Teknik peliputan dalam hal ini adalah pekerjaan-pekerjaan verifikasi dalam jurnalistik, di mana jurnalis turun ke lapangan untuk menguji hipotesisnya, mencocokkan data dengan realitas, mencari dan menelusuri sesuatu atau material trail, atau membuktikan sendiri sebuah peristiwa, baik dengan pencariannya sendiri atau bantuan alat seperti kamera atau perekam. Yang ketiga, yaitu pasca produksi. Proses pengemasan laporan adalah tahap krusial dalam investigasi. Bagi media cetak, musuh utamanya adalah bentuknya sendiri yang panjang berhalaman lama. Pembaca sering terteror secara psikologis dengan artikel yang panjang. Bila para koki gagal menghadirkan tampilan fisik yang memikat dalam artikel tersebut yang langsung bisa ditemukan pembaca dalam hitungan menit. Cukup sekian informasi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Putri Pakuhandayani pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.